warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, walaupun kita sedang berada di tengah-tengah pandemi COVID-19. Ya, bertemu lagi dengan Ibu dan kita masih akan melanjutkan pembahasan teks editorial. Kemarin dalam pembelajaran sebelumnya, kita juga sudah membahas mengenai teks editorial yang meliputi pengertian, ciri-ciri, fungsi, dan juga ragam informasi yang terdapat dalam teks editorial. Nah, dalam pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari mengenai struktur dan kebahasaan dalam teks editorial. Sebelum kita memulai pembelajaran materi teks editorial, Ibu akan memaparkan terlebih dahulu mengenai tujuan dari pembelajaran struktur dan kebahasaan pada teks editorial tersebut. Berikut adalah kompetensi dasar yang diharapkan dapat kalian capai ketika kalian mempelajari struktur dan kebahasaan dalam teks editorial. Yang pertama, kita akan menganalisis struktur dan kebahasaan teks editorial berkaitan dengan bidang pekerjaan. Untuk KD tersebut, beberapa indikator yang harus kalian capai. Yang pertama adalah mengidentifikasi struktur teks editorial. Kemudian yang kedua, mampu menentukan kaidah kebahasaan dari teks editorial. Dan yang ketiga, mampu menganalisis struktur dan kebahasaan pada teks editorial. Selanjutnya, kalian akan diminta untuk merancang teks editorial berkaitan dengan pekerjaan dengan memperhatikan struktur dan kebiasaan baik secara lisan maupun secara tulisan. Beberapa indikator capaian kompetensi yang harus kalian miliki. Yang pertama adalah mampu mengidentifikasi langkah-langkah dalam menyusun teks editorial. Yang kedua, mampu mengklasifikasikan isu-isu faktual dari teks editorial. Yang ketiga, mampu menyusun topik dan kerangka karangan teks editorial sesuai dengan bidang pekerjaan. Yang berikutnya adalah mampu mengembangkan kembali kerangka karangan menjadi teks editorial dan mempresentasikan teks editorial tersebut secara lisan. Baiklah, setelah kita mengetahui indikator pencapaian kompetensi dalam pembelajaran struktur dan kebahasaan teks editorial, kita akan membahas mengenai materi struktur dan kebahasaan dalam teks editorial. Ya, berikut akan Ibu coba paparkan mengenai struktur teks editorial dan kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks editorial. Mari disimak dengan baik ya. Silahkan disimak. Untuk struktur teks editorial itu terbagi menjadi 3 bagian utama. Bagian yang pertama yaitu bagian pemaparan masalah atau pernyataan pendapat, dilanjutkan dengan argumentasi, dan dilanjutkan dengan bagian yang ketiga yaitu penegasan ulang. Seperti yang sudah kita pelajari bersama dalam pembelajaran sebelumnya, bahwa teks editorial memiliki ciri-ciri yaitu ragam informasi dalam bagian-bagian teks editorialnya. Yang pertama, pernah kita bahas ya dalam pertemuan sebelumnya bahwa dalam teks editorial tersebut diawali dengan bagian yang menyampaikan atau memaparkan mengenai isu-isu aktual. Nah, dalam struktur teks editorial
Bagian yang menyampaikan isu-isu aktual tersebut kita kenal sebagai masalah atau pernyataan pendapat. Dilanjutkan dengan pernyataan redaktur berkaitan dengan argumen-argumen atau pendapat-pendapat terkait isu aktual yang dipaparkannya. Dan dalam penegasan ulang disampaikan mengenai simpulan yang berisi saran mengenai pemecahan masalah menurut sudut pandang redaktur terhadap isu-isu aktual yang telah dipaparkannya. Demikian struktur teks editorial. Semoga kalian dapat memahaminya. Untuk lebih jelasnya, nanti di akhir pembelajaran kita akan mengulang kembali dan mendalami kembali bagaimana struktur teks editorial tersebut berdasarkan teks editorial yang kalian temukan dari berbagai sumber. Berikutnya, mari kita simak bersama bagaimana kaidah kebahasaan dalam teks editorial. Dalam teks editorial, penyampaian isu, argumen, maupun saran memiliki ciri-ciri kebahasaan sebagai berikut. Yang pertama, dalam teks editorial biasa menggunakan kalimat retoris. Kemudian, dalam teks editorial banyak menggunakan kata-kata populer, menggunakan kata ganti penunjuk, dan menggunakan konjungsi kausalitas. Untuk lebih jelasnya, silahkan kalian pelajari kembali materi mengenai kaidah kebahasaan yang terdapat di dalam buku paket bahasa Indonesia. Baiklah, setelah kita bersama-sama mempelajari mengenai struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks editorial, berikutnya kita akan mempelajari bagaimana cara merancang teks editorial. Ini diperlukan karena dalam akhir pembelajaran kalian harus mampu merancang satu teks editorial dan mengembangkannya menjadi sebuah tulisan teks editorial. Ada dua hal yang harus kalian perhatikan dalam merancang teks editorial. Yang pertama adalah penyusunan teks editorial, kemudian yang kedua yaitu penyuntingan teks editorial. Sekarang, mari kita simak penjelasan mengenai langkah-langkah menyusun teks editorial atau biasa kita sebut dengan tajuk rencana. Yang pertama, mengambil topik atau masalah penting yang memiliki sudut pandang berita terkini dan menarik perhatian pembaca. Yang kedua, kumpulkan informasi dan fakta, meliputi laporan objektif, dan lakukanlah riset. Yang ketiga, analisislah masalah yang telah diangkat. Yang keempat, berikan solusi yang realistis terhadap masalah di luar pengetahuan umum. Dan yang terakhir, tulislah rancangan teks editorial kurang lebih 500 kata dengan menggunakan kata kerja dan tidak menggunakan kata ganti saya. Ya, tidak menggunakan kata ganti saya. Langkah berikutnya setelah kita menyusun rancangan teks editorial, kemudian menuliskannya menjadi sebuah teks editorial adalah penyuntingan teks editorial.
dan memperbaiki kalimat yang masih dianggap kurang tepat. Yang berikutnya, periksa keterpaduan paragraf untuk menemukan kesalahan. Yang berikutnya adalah memperbaiki keruntutan paragraf yang tidak tepat. Dapat dilakukan dengan cara membuang paragraf yang tidak padu, menempatkan paragraf pada urutan yang tepat, atau menambahkan paragraf di antara paragraf yang tidak runtut. Nah, apabila langkah-langkah dalam menyunting teks editorial tadi sudah kita lakukan, maka teks editorial yang ditulis sudah siap untuk dipublikasikan. Dengan harapan kalimat yang disampaikan dan informasi yang disampaikan dapat dipahami dengan jelas oleh pembaca. Demikian materi mengenai struktur dan kebahasaan teks editorial dan juga cara menulis dan menyunting teks editorial telah kita pelajari bersama-sama. Semoga melalui pembelajaran ini dapat mengasah dan meningkatkan keterampilan kita dalam menulis. Untuk kegiatan berikutnya, silahkan kalian buka LKPD masing-masing, kerjakan soal-soal dalam LKPD tersebut sebagai bahan untuk pendalaman dan pemahaman materi. Jangan lupa juga siapkan sebuah ide dari permasalahan atau isu-isu faktual untuk kalian kembangkan menjadi sebuah tulisan dalam bentuk teks editorial. Selamat berkarya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu lagi dalam pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.